Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku yang hebat dimanapun berada? Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Silakan disimak videonya dengan baik. Untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita akan membahas materinya. Sistem pencernaan pada makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia, maksudnya Bapak, itu dimulai pada mulut. Nah, di mulut itu ada bagian-bagian, yaitu ada bagian gigi, lidah. Kemudian di mulut yaitu ada enzim ya. Nah, kita bahas gigi. Di mulut ada gigi, silakan perhatikan penampang gigi. Nah, pada gigi ada bagian mahkota, leher, ada bagian akar, ada email, ada dentin, ada pulpa, dan ada sementum. Kemudian bagian-bagian gigi ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham depan, dan ada gigi geraham belakang. Di mulut terjadi proses sistem pencernaan secara mekanik melalui gigi dan lidah, sedangkan dengan sistem pencernaan secara kimiawi ada enzim. Enzim yang terdapat pada mulut disebut dengan enzim petialin, yang mana enzim petialin ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula yang dapat larut dalam air atau biasa disebut dengan maltosa. Sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan berkarbohidrat, semakin lama dikunyah, maka makanan tersebut akan terasa manis di mulut karena memang terjadi proses sistem pencernaan secara enzimatis yang dilakukan oleh petialin. Sebelum ke lambung ada kerongkongan ya, atau esofagus. Silakan perhatikan gambar kerongkongan. Jadi makanan itu setelah dikunyah di mulut akan masuk ke bagian kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan. Hal ini terjadi karena di otot pada kerongkongan terjadi relaksasi dan kontraksi, sehingga nantinya akan mendorong makanan ke lambung. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke lambung ya melalui sfinkter dan menuju ke bagian kardiak lambung. Oke, kita akan membahas dulu bagian-bagian lambung. Ada bagian fundus, ada bagian kardiak ya. Pertama ada bagian kardiak, kemudian ada bagian fundus atau badan lambung, kemudian ada bagian pilorus ya. Nah, pilorus ini ada sfinkter ya. Nah, sfinkter pilorus ini berfungsi untuk mengatur keluarnya makanan dari lambung dalam bentuk kim menuju usus 12 jari atau duodenum. Setelah itu di lambung juga ada ACL atau asam klorida. ACL ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri yang terbawa dari makanan, yang terbawa bersama makanan ya. Kemudian juga HCl mengaktifkan beberapa enzim. Enzim-enzim apa yang ada di lambung? Yaitu ada enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Kemudian ada enzim lipase gastrik. Lipase gastrik ini berfungsi untuk memulai hidrolisis lemak. Kemudian ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Setelah terjadi di lambung, namun sebenarnya di lambung itu juga mengalami proses pencernaan secara mekanik melalui dinding-dinding yang terdapat pada lambung. Jadi makanan di dalam lambung itu diaduk-aduk oleh dinding-dinding lambung seperti itu. Kemudian di duodenum
Jadi intinya di lambung itu selain juga mengalami sistem pencernaan secara enzimatis, juga mengalami sistem pencernaan secara mekanik dengan bantuan dinding-dinding yang ada pada lambung untuk mengaduk-aduk makanan sehingga terbentuk makanan yang lebih halus atau biasa disebut dengan kim ya. Nah, setelah itu makanan dalam bentuk kim akan keluar menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Nah, seperti apa duodenum? Silakan perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada organ hati, ada kantung empedu, ada pankreas. Nah, di duodenum ini sendiri nantinya akan bermuara dua saluran, yaitu saluran kantung empedu dan saluran pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim dan hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pankreas itu insulin, yang mana insulin ini berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian kantung empedu mengandung cairan empedu yang dihasilkan dari hati. Cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsi lemak. Cairan empedu ini nantinya akan dialirkan ke usus melalui duodenum, seperti itu. Nah, enzim-enzim apa yang ada di duodenum atau usus 12 jari? Yang pertama, ada enzim tripsin. Tripsin berfungsi untuk menyederhanakan protein dan peptin. Kemudian, ada enzim amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah semua zat gula dan zat tepung. Kemudian ada lipase. Lipase berfungsi untuk memulai hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin menyederhanakan protein dan peptin, ya sudah tadi. Usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan atau biasa kita sebut sebagai nutrisi dalam bentuk asam amino, glukosa, vitamin, mineral seperti itu, gliserol. Nah, usus halus terdapat villi ya. Kemudian ada pembuluh darah, ada mesenterium, yaitu selaput penggantung organ dalam perut ya, seperti ini gambarnya. Di usus halus ini banyak sekali ditemukan kapiler atau pembuluh darah ya, karena memang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Nah, di usus halus ini ada enzim ya. Enzim yang bekerja di usus halus itu ada namanya erepsin. Erepsin berfungsi untuk menyederhanakan semua zat protein menjadi asam amino. Kemudian ada enzim enterokinase yang berfungsi sebagai aktivator tripsinogen dan erepsinogen. Juga terdapat enzim maltase, laktase, dan sakarase. Fungsinya yaitu untuk menyederhanakan semua karbohidrat menjadi glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, selanjutnya kita ke usus besar. Nah, usus besar ini tidak terjadi proses pencernaan, tetapi terjadi proses pembusukan makanan yang dilakukan oleh bakteri, yaitu Escherichia coli, yang nantinya hasil pembusukan ini menghasilkan vitamin K yang sangat berperan penting dalam proses pembekuan darah. Di samping itu, di usus besar ini juga terjadi penyerapan air. Nah, bagian-bagian daripada usus besar, kalian bisa lihat ya gambarnya. Ada bagian sekum atau usus buntu, kemudian ada umbai cacing, ada kolon naik, ada kolon datar. Jadi kolon itu nama lain daripada usus besar. Kemudian nantinya akan ada kolon turun dan ada rektum. Dan kemudian yang terakhir ada anus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pada sistem pencernaan manusia ada parotis, ada sirostomia, ada pankreasitis, ada diare, ada konstipasi, apendikitis, peritonitis, gastritis, kemudian ada MAH, sariawan, flatus. Jadi seperti itu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.